Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Saputra dengan NIM 0528 56097, Program Studi Sistem Informasi UT Daerah Palembang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil rancangan aplikasi website manajemen bahan ajar Universitas Terbuka berbasis Vue.js yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas 3. Fokus utama dari penjelasan ini adalah bagaimana arsitektur proyek disusun secara modular dan bagaimana fungsi-fungsi reaktif di dalam Vue.js diterapkan secara efisien untuk menyelesaikan studi kasus manajemen stok, pelacakan pengiriman, hingga formulir pemesanan. Baiklah, mari kita mulai ke VS Code-nya. Mari kita mulai dari sistematika struktur proyek yang digunakan. Sesuai dengan instruksi penamaan, proyek ini mengadopsi naming convention style kebab case untuk seluruh file komponen dan template-nya. Format huruf kecil yang dipisahkan tanda hubung yang ini dipilih untuk menjamin konsistensi antara berkas fisik dengan pemanggilan tag custom di HTML. Struktur proyek dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 1. Indeks HTML sebagai root yang memount aplikasi Vue. Kedua, folder aset CSS pagar style.css. Ini untuk manajemen gaya global, termasuk perbaikan warna teks, tombol navigasi menu, dan desain kotak tooltip. 3. Data bahan ajar.json sebagai single source of truth atau sumber data terpusat. Yang keempat, JS ke service API.js. Ini untuk menangani aksi fetch data. 5. DJS komponen yang berisi pemisahan logika komponen secara modular mulai dari stock table.js, dotracking.js, order form, dan app modal.js. Pemisahan berkas ini didasari oleh prinsip separation of concern agar kode program lebih mudah dirawat dan scalable jika aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke lapisan akses data pada API.js. Di sini saya menggunakan objek API service dengan metode asynchronous untuk mengeksekusi fungsi fetch bawaan JavaScript. Ini. Alasan menggunakan fungsi asynchronous ini agar proses pembacaan file data bahan ajar.json yang berada di server lokal berjalan di latar belakang tanpa memblokir proses rendering antarmuka pengguna. Begitu data berhasil ditarik, Vue root instance pada app.js akan langsung mengisi global state aplikasi secara reaktif. Berikutnya masuk ke sini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat implementasi pada tab pertama, yaitu stok bahan ajar. Komponen ini didaftarkan dengan nama tag BA stock stable
terdapat beberapa fitur krusial yang berhasil diterapkan di sini. Pertama, Dependent Option Filter. Perhatikan bahwa ketika kita memilih UT daerah di Jakarta, filter kategori di sebelahnya baru akan muncul dan isinya menyesuaikan secara dinamis. Logika ini dibangun menggunakan Computed Property Dynamic Category List. Di sini. Penggunaan Computed Property sangat penting di sini untuk efisiensi performa aplikasi. View akan melakukan caching atau menyimpan memori hasil perhitungan dan hanya akan menghitung ulang array filter jika data items atau nilai filter daerah mengalami perubahan. Ini mencegah kalkulasi berlebih di CPU browser. Kedua, Reactive Warning Reorder atau HTML Tooltip. Jika jumlah quantity berada di bawah angka safety stock, secara reaktif memberikan status menipis atau kosong. Ketika mengarahkan kursor hover ke batch status tersebut, muncul kotak deskripsi yang merender teks format HTML asli seperti cetak miring atau tebal menggunakan direktif vHTML dari properti catatan HTML di database JSON. Ketiga komponen ini juga memuat fitur manipulasi array lengkap untuk menambah data via tombol enter, mengubah data atau edit mode, hingga menghapus data yang terintegrasi dengan custom pop-up konfirmasi dalam app strip modal. Dan di sini untuk mengedit kuantitinya dan di update enter akan berubah statusnya menjadi aman. Berikutnya beralih ke tab kedua, yaitu pelacakan pengiriman atau tracking DO. Tantangan utama pada komponen DO tracking ini adalah struktur database asli dari file JSON yang berupa array objek dengan kunci dinamis. Untuk mengatasinya, saya menerapkan computed property bernama normalized data untuk mengubah struktur data tersebut menjadi flat array agar mudah dibaca oleh direktif v-for. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, saya memasang event modifier keyUpEnter pada kolom pencarian untuk memicu penyaringan data dan keyUp.x untuk membersihkan atau mereset pencarian secara instan. Di bawah riwayat perjalanan atau logs, petugas gudang atau kurir dapat mengetik keterangan baru untuk memperbarui proses perjalanan secara reaktif yang langsung masuk ke dalam state pengiriman utama. Di bagian sini jadi petugas gudang atau kurir bisa mengetikkan keterangan baru, misalnya kalau sudah sampai bisa ditulis telah selesai atau sudah diterima oleh penerima. Selanjutnya di bagian pemesanan baru. Tab terakhir adalah pemesanan baru menggunakan komponen order form. Prosedur pengisian formulir ini dirancang agar meminimalkan kesalahan input data atau human error. Di sini nomor DO dibuat secara otomatis melalui computed property. Jadi generated
nomor NoDO yang mendeteksi tahun saat ini dan menghitung urutan data secara real time. Selain itu, fitur pencarian informasi paket buku juga terhubung langsung. Ketika user memilih jenis paket bahan ajar, detail isi kode buku beserta total harga langsung tersaji di layar melalui properti reactive selected paket. Begitu tombol submisi diklik, komponen akan melempar event custom menggunakan perintah this $emit created new DO untuk mengirimkan data pesanan baru tersebut ke objek root state agar langsung terekam pada sistem. Jadi di sini bisa diisi ini mahasiswanya. Ini mahasiswa, nama mahasiswa. Di sini untuk ekspedisi pengiriman, pemilihan paket, dan buat delivery order. Dan delivery order baru berhasil disimpan, bisa dilihat di tracking DO di bagian bawah. Nomor DO yang tahun sama yang baru, nama ekspedisi, tanggal kirim, riwayat log. Sebagai kesimpulan, penerapan framework Vue.js pada sistem manajemen bahan ajar UT ini berhasil memberikan performa website yang cepat, reaktif, dan modular. Penggunaan computed property, vouchers, custom filter mata uang, serta komunikasi antar komponen menggunakan props dan emit terbukti mampu menyederhanakan logika bisnis yang kompleks menjadi antarmuka yang ramah bagi pengguna. Demikianlah presentasi penjelasan saya untuk tugas 3 kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.